A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Kali ini Mas Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ketika Ibu Sakratul Maut. Cerita ini ditulis oleh Nirhasina. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak perlu berlama-lama lagi, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Pah, bangun Pah. Kita pulang. Mama harus siap-siap buka warung. Aku menoleh ke sumber suara. Azan subuh belum juga dikumandangkan, tapi dia sudah sibuk sendiri. Suaranya yang melengking mengagetkan seisi rumah. Sinta, bangun. Ayo cepat bangun. Kita pulang sekarang. Toh nenekmu belum mau mati. Malah enakan-enakan ngorok. Ngerepotin aja. Lain kali jangan sembarangan suruh anakmu panggil kami, Riz. Malam-malam pula. Kamu pikir kami gak punya kerjaan? Apa kamu sengaja yang mau ganggu waktu istirahat kami? Mata mendelik tajam ke arahku seperti mau menerkam. Guratan kemarahan terlihat jelas di wajah iparku itu. Aku cuma manggil Om Sony, bukan manggil Tante. Karena ibu yang melahirkannya sedang terbaring menunggu ajal. Nenek ingin anak emasnya berada di sisinya sekarang, jawab Dita, putri sulungku. Dia yang semalam ku minta ke rumah Bang Sony untuk memberitahu kondisi ibu yang sudah sangat lemah. Kaki tangannya bahkan sudah dingin dan tidak bisa lagi digerakkan. Hanya mulutnya saja yang masih bergerak dan mendengkur halus. Aku tahu itu bukanlah suara dengkuran karena tertidur pulas, tapi karena nafasnya sudah di tenggorokan. Aku semalaman tidak bisa tidur karena takut ibu bisa-bisa saja pergi saat aku lengah. Kedua putriku yaitu si sulung Dita yang sudah kelas 2 SMA dan Dila yang masih kelas 6 SD setia menemaniku bergadang menunggu neneknya. Sedangkan Bang Sony sekeluarga tidur nyenyak di kamar Dita. Mereka hanya melihat ibu dari depan pintu kamar sambil berdiri waktu pertama kali datang. Itu pun dengan muka yang ditekuk. Aku menjadi serba salah dan menyesal telah memanggil mereka. Mereka kupanggil ke sini untuk ikut menunggu ibu, bukan untuk mengisi kamar anakku dan tertidur pulas di sana. Bang Sony adalah satu-satunya saudaraku. Aku ingin kami saling menguatkan di saat seperti ini, tapi dia malah tidak peduli sama sekali. Sudah 3 bulan lamanya ibu terbaring sakit dan sudah 2 kali dirawat inap. Selama itu tidak pernah Bang Sony apalagi anak dan istrinya yang menemani. Datang menjenguk pun tidak. Kali ini aku sengaja menyuruh si sulung memanggil mereka atas saran dari Bibi Ros, adik perempuan ibu. Beliau bilang mungkin ibu menunggu kedatangan mereka, tapi kedatangan mereka malah menabur luka di hatiku. Alasan. Ngurus ibu itu kewajiban anak perempuan. Laki-laki mana bisa? Timpalnya mencari pembenaran. Lalu kewajiban anak laki-laki apa, Tan? Apa yang sudah Om Sony berikan untuk nenek selama ini? Selain mengerok hartanya yang masih tersisa. Kurang ajar ya mulut anak kamu, Riz. Tangannya kini melayang di udara bersiap untuk menampar Dita. Namun aku dengan sigap menahannya. Bola mata kami kini bersih tatap. Masing-masingnya memancar aura kebencian. Tidak akan kubiarkan tanganmu menyentuh kulit anakku, Kak. Kuhempaskan dengan kasar tangan Kak Sari yang hendak menampar Dita sampai dia mengaduk kesakitan. Sakit. Pah, lihat tuh adik sama keponakan kamu. Berani-beraninya dia mendorongku. Seperti biasa Kak Sari mencari pembelaan pada suaminya. Kalian ini apa-apaan sih? Pagi-pagi buta sudah ribut, ujar Bang Sony sembari bangkit dari tidurnya. Om itu Dita panggil ke sini karena nenek lagi sekarat. Om harusnya menemani nenek di saat terakhirnya.
Bukan malah enak-enakan tidur dan bangunnya malah marah-marah. Kalau mau tidur sana, di rumah sendiri. Aku menepuk pelan lengan Dita. Kurasa putriku itu sudah berlebihan pada omnya. Walaupun yang dia katakan itu benar, tapi tidak sopan berbicara begitu pada orang yang lebih tua. Biarin aja mah, biar mereka sadar, ucapnya sambil berbisik. Nggak sopan Dita, tegurku halus. Apa anak kamu itu tidak kamu ajarkan sopan santun saat berbicara sama orang yang lebih tua, Riz? Saut Bang Sony. Bola matanya yang tadi baru terbuka sedikit. Khasnya bangun tidur, kini melebar membentuk bulatan. Apa Om setelah disekolahkan tinggi-tinggi sampai menjadi PNS, tidak belajar bagaimana cara membalas jasa seorang ibu yang sudah melahirkan dan membesarkan Om? Ditaku dia selalu saja punya senjata untuk menjawab lawan. Tapi sekarang bukan waktunya berdebat. Seharusnya kami menuntun ibu untuk mengucapkan kalimat ilahi. Apa yang kamu tahu tentang berbakti pada orang tua, ha? Kamu pikir selama ini siapa yang membiayai kebutuhan ibu kalau bukan aku? Jawab Bang Sony sembari menepuk dadanya dengan angkuh. Apa Om pikir uang 200.000 itu sangat banyak, sehingga bisa memenuhi kebutuhan nenek selama sebulan? Bang Sony memang selalu memberikan ibu uang belanja setiap kali dia gajian. Jumlahnya seperti yang dibilang Dita, 200.000 untuk sebulan. Pah, kamu kasih ibu 200.000? Suara Kasari tiba-tiba meninggi dan menatap suaminya tajam. Aku jadi penasaran, apa selama ini Kasari memberikan jatah bulanan lebih untuk ibu? Tapi Bang Sony hanya memberikan 200.000 saja pada ibu. Kalau begitu adanya, sungguh keterlaluan sekali saudara laki-lakiku itu. Zalim pada ibu kandungnya sendiri. Sudah lama, yang sudah terjadi tidak usah dibahas, elak Bang Sony. Gak bisa begitu, Pak. Papa udah bohongin Mama selama ini. Dapat uang dari mana Papa memberi ibu 200.000? Mama kan cuma kasih jatah ibu 50.000. Aku tersentak mendengar pengakuan Kasari. Aku sudah berpikir buruk tentang Bang Sony. Ternyata jatah untuk ibu dari Kasari jauh lebih kecil dari yang Bang Sony berikan. Entah dikasih makan apa Bang Sony sama istrinya itu, sehingga dia sangat tunduk. Bak kerbau yang ditusuk hidungnya. Om, Tante, kalau mau berantem jangan di sini. Pulang aja sana. Kalian gak ada fungsinya di sini. Bocah ingusan, berani ya kamu? Ya beranilah. Emangnya aku Om Sony yang udah Tante tusuk hidungnya, sehingga nurut aja sama Tante, meskipun harus mendolimi keluarga sendiri. Anak kurang ajar. Gerahangnya mengeras. Bang Sony mendaratkan tamparan pada pipi gadisku. Gerakannya yang tiba-tiba membuatku tak bisa menahannya untuk menyakiti putriku. Sudah cukup. Ini masih pagi. Bisa-bisanya kalian membuat keributan di saat ibu sakit. Sesak sekali rasanya dada ini terhimpit tumpukan batu. Pelupuk mata mulai terasa menghangat. Tanpa bisa kucegah, bulir-bulir pening itu akhirnya meluncur juga membasahi pipi. Udah Pak, jangan marah-marah. Nanti darah tinggimu kumat. Anak ini harus diajarkan sopan santun sama orang tua, Mah. Udah Pak, mending kita pulang aja. Gak sehat lama-lama berada di sini. Kasari melirik ke arah kami dengan sinis. Pasangan yang tak lagi muda itu akhirnya beranjak meninggalkan kediaman kami tanpa berpamitan pada ibu. Menoleh pun tidak. Kupandangi punggung keduanya sampai menghilang di balik pintu. Aku bersumpah di dalam hati, sesusah apapun kehidupanku ke depannya, aku tak akan pernah meminta pertolongan pada mereka.
Sakit hatiku hari ini akan kukenang seumur hidup. Pipimu merah. Aku berusaha menyentuh bekas tamparan Bang Sony. Sakit mah, rintihnya. Biar mama kompres ya. Tanpa menunggu persetujuan, aku segera bergegas ke dapur, mengambil kompresan untuk Dita. Lain kali kamu gak usah menjawab perkataan Om Sony sama istrinya, ujarku sambil menempelkan handuk kecil yang sudah dibasahi air dingin ke wajahnya. Au, pelan-pelan mah. Abisnya mereka ngeselin. Kalau diam aja nanti kita diinjak-injak mah. Aku merenung sejenak. Kata Dita mungkin ada benarnya. Selama ini aku selalu mengalah sama Bang Sony karena ibu selalu berpihak padanya. Karena itulah dia jadi semena-mena. Mah, kok malah melamun? Udah belum? Ujar Dita menyadarkanku. Udah. Mama tinggal sholat subuh sebentar ya. Kamu jagain nenek ya. Iya mah. Sebelum meninggalkan kamar ini, aku beringsut mendekati ibu, membisikkan seuntai kalimat di telinganya. Risma tinggal sholat sebentar ya bu. Tak ada respon. Matanya pun tertutup seperti orang yang tertidur lelap. Mudahkanlah sakratul maut ibuku ya Allah, gumamku. Flashback. Pergi kamu dari rumahku. Dan jangan bawa apapun selain yang kamu pakai. Karena semuanya milikku. Aku yang membelinya menggunakan uangku. Keterlaluan kamu, Kak. Tega kamu menyiksa anakmu sendiri sampai babak belur seperti ini. Di mana hati nuranimu? Ujar Biros yang datang karena mendengar keributan di rumah kami. Anak pembangkang ini memang harus diberi pelajaran supaya dia tahu diri. Ucap ibu berapi-api. Matanya menatapku penuh amarah. Aku hanya bisa menangis di dalam pelukan Biros. Sakit di sekujur tubuhku karena lecutannya, tak setara dengan sakit hatiku karena ucapannya. Luka di tubuhku karena penyiksaannya akan sembuh seiring berjalannya waktu. Namun luka di hati entah kapan menemukan obatnya. Bukan Risma yang pembangkang, tapi kalian yang sudah tidak waras. Siapapun anaknya pasti juga akan menolak jika mau dinikahkan dengan duda tua yang sudah memiliki 4 orang anak. Apa salahnya tua kalau hidup akan terjamin, Bi? Setelah menikah Risma akan hidup senang. Akan diberikan rumah sama Pak Mahmud. Gak perlu repot-repot kerja di sawah seperti orang kebanyakan, sahut Bang Sony. Tugas Risma memang bukan bekerja di umurnya yang sekarang, tapi belajar. Seharusnya kamu sadar akan kewajibanmu menyekolahkan adikmu. Setelah sebagian besar harta peninggalan ayah kalian terjual untuk menyekolahkan kamu. Aku anak laki-laki, Bi, yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak dan istriku. Wajar kalau anak laki-laki harus sekolah tinggi dan mempunyai pekerjaan yang bagus. Lah Risma, sekolah pun juga percuma. Ujung-ujungnya juga menjadi penghuni dapur, kasur dan sumur. Lihatlah kelakuan anak laki-laki yang kau banggakan, Kak. Begitu rendahnya dia memandang wanita. Dia lupa kalau dia terlahir dari wanita. Semoga kelak dia akan merawatmu dengan baik di hari tua. Sudahlah Ros, ini urusan keluargaku. Kamu tidak perlu ikut campur, balas ibu dengan suara datar. Ayo Riz, kita pulang ke rumah Bibi. Mereka sudah mengusirmu dari sini. Ini bukan rumahmu lagi. Biros mengangkat lembut wajahku sampai kami saling bertatapan. Aku dapat melihat raut kesedihan di wajah adik kandung ibu. Dia sungguh mengerti apa yang sedang aku rasakan.
Sekali kamu melangkahkan kaki keluar dari rumah ini, jangan harap bisa kembali lagi. Bang Sony berbicara dengan sangat lantang, bahkan jari telunjuknya tanpa ikut menghakimi. Aku dan Birosta menggubris peringatannya. Kami melangkah pergi meninggalkan mereka dengan murkanya. Ibu, aku berharap dia mencabut kata-katanya. Aku berharap dia masih menginginkanku tinggal bersamanya tanpa aku harus menikah dengan lelaki tua pilihan mereka. Aku berharap dia masih menginginkanku tinggal bersamanya tanpa aku harus menikah dengan lelaki tua pilihan mereka. Namun nyatanya dia membiarkanku pergi. Aku benar-benar diusir tanpa membawa satu barang pun, kecuali yang melekat di badan. 1 tahun 4 bulan lamanya aku tinggal di rumah Biro setelah diusir dari rumah. Selama itu tak sekalipun ibu memintaku kembali. Ibu memintaku kembali meski dia seorang diri di rumah. Aku pernah mencoba ingin kembali ke rumah beberapa kali, tentunya dengan ditemani Biros. Namun bukan sambutan hangat yang kuterima, melainkan siraman air garam di atas luka yang masih menganga. Untuk apa kamu kembali, anak durhaka? Sawahku sudah diambil alih oleh Mahmud. Senangkan kamu sekarang melihat hartaku satu persatu terjual. Ujar ibu meluapkan isi hatinya setelah beberapa kali aku datang meminta untuk kembali tinggal bersamanya. Hari itu juga aku tahu kenapa ibu memaksaku menikah dengan Pak Mahmud, laki-laki yang pantas menjadi bapakku. Ternyata karena dia terlilit hutang dan mau menjadikan aku sebagai penebusnya. Untunglah penolakanku didukung oleh keluarga besar. Bukan hanya Biros yang berada di pihakku, tapi juga keluarga besar ayah dan Paman Marwan, adik ibu yang kedua. Sungguh miris hidupku. Ibu berhutang untuk menyekolahkan anak laki-lakinya sampai perguruan tinggi, tapi malah aku yang ingin dia jadikan tumbal. Sejak hari itu aku tidak pernah meminta kembali tinggal di rumah ibu. Aku menetap di rumah Biro sampai lulus sekolah menengah pertama. Tentunya hidupku bergantung pada keluarganya, karena tak sebiji beras pun ibu berikan untuk bekalku. Setelahnya aku putuskan merantau ke negeri seberang, mengikuti jejak kebanyakan orang di sini, mencari sesuap nasi untuk menyambung hidup. Tidak mungkin bagiku menyambung pendidikan ke sekolah menengah atas karena terhalang biaya. Untuk makan saja aku numpang pada keluarga bibi yang perekonomiannya juga susah. Awalnya Biros tidak setuju karena umurku yang masih terlalu dini untuk merantau sejauh itu. Tapi aku meyakinkannya bahwa aku bisa menjaga diri. Aku sudah kebal dengan penderitaan. Mungkin di tempat lain aku bisa menemukan kebahagiaan. Selama 3 tahun merantau aku selalu bertukar kabar dengan Biros. Beliau adalah ibuku sekarang. Bahkan saat Bang Amar papanya Dita datang melamar, dialah orang pertama yang kuberitahu. Sambutan hangat selalu kudapatkan darinya sebagai pengganti ibu kandung. Kalau itu yang terbaik untukmu, terimalah lamarannya, nak. Semoga bersamanya kamu menemukan kebahagiaan. Semoga ibumu bisa terbuka hatinya untuk menerima keluargamu suatu saat nanti. Ucapnya saat aku menghubungi melalui sambungan telepon. Mah, kok melamun lagi? Katanya mau sholat. Untuk kesekian kalinya suara Dita kembali menyadarkanku dari kilatan kelam masa lalu. Iya sebentar, Dit. Mama berat ninggalin nenek. Takut nenekmu pergi tapi mama gak ada di sampingnya. Jawabku tak berbohong. Memang itu benar adanya. Terlepas dari sikap buruk ibu padaku selama ini, dia tetaplah ibu yang telah mengandung dan melahirkanku ke dunia. Nenek kan udah dari kemarin kayak gitu, Mah. Anak kesayangannya udah datang. Kira-kira siapa lagi yang dia tunggu? Ucap putriku dengan polosnya. Hus, gak boleh ngomong kayak gitu. Maut itu kuasa Allah. Bercanda, Mah. Sorry. Dita mengangkat jari telunjuk dan tengahnya yang membentuk huruf V, sembari tersenyum lebar memamerkan gigi gingsulnya. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah anak gadisku.
Usai menunaikan sholat subuh, aku kembali ke kamar di mana ibu terbaring. Dengan masih menggunakan mukena, aku ingin membacakan ayat suci Al-Quran, berharap dapat membantu ibu melewati sakratul mautnya. Mama udah, sana gantian sholat. Bangunkan adikmu juga, perintahku pada Dita. Oke mah, Dita sekalian bikin sarapan ya mah. Aku hanya membalasnya dengan anggukan. Kuperhatikan punggung gadisku sampai menghilang di balik pintu. Aku tidak bisa menyalahkan Dita jika dia tidak merasa sedih dengan keadaan neneknya. Karena semasa hidup hanya luka yang ibu torehkan pada kedua putriku. Mereka hampir tidak punya kenangan manis bersama neneknya. Flashback. Kurang ajar kamu ya. Dasar anak nakal. Aku yang sedang berkutat dengan peralatan dapur terkejut dan tergopoh-gopoh melangkah keluar mendengar omelan ibu yang disambung dengan tangisan Dita. Astagfirullahaladzim. Dita, kenapa nangis nak? Kupeluk putriku yang meraung-raung sambil menggesekkan kedua kakinya ke lantai dengan kasar. Kuelus pelan punggungnya hingga dia merasa tenang. Kecil-kecil udah nakal. Besarnya mau jadi apa kamu? Ibu dengan teganya mendaratkan pukulan di paha anakku yang masih berusia 3 tahun, sehingga membuat Dita yang sudah tenang kembali menangis. Astagfirullahaladzim bu, jangan dipukul, Dita masih kecil, cegahku meski sudah terlambat. Tangan ibu sudah keburu mendarat. Biar saja. Biar dia merasakan sakit yang sama seperti Sinta. Aku terlalu fokus pada Dita sehingga tidak memperhatikan keadaan sekitar. Ternyata selain ibu dan Dita, ada Sinta juga di sini. Entah kapan datangnya anak itu. Sama seperti Dita, dia juga menangis di pelukan ibu. Sebenarnya ada apa sih bu? Tanyaku meminta penjelasan. Anakmu sudah mendorong cucu kesayanganku sampai tubuhnya terbentur ke dinding. Lihat ini. Kepala Sinta sampai benjol begini. Jelas ibu panjang lebar sembari mengusap-ngusap kepala Sinta yang katanya benjol. Tapi aku sama sekali tidak melihat benjolan di sana. Hanya sedikit memerah bagian atas pelipis. Dita tidak akan berbuat begitu kalau tidak ada sebabnya bu. Belaku. Bela aja terus anak nakalmu itu. Ibu menatapku penuh amarah. Cici, ucap Dita masih terisak. Cici adalah boneka kelinci kesayangannya. Hadiah ulang tahunnya yang ke-1 dari ibu mertua. Itu adalah hadiah ulang tahun yang pertama dan terakhir dari ibu mertua. Karena beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir sebelum Dita berumur 2 tahun. Kenapa sayang? Tanyaku pada Dita. Dita kembali menangis histeris sambil menunjuk ke arah Cici yang sudah terpisah antara badan dan kepala. Astagfirullahaladzim. Bonekanya kenapa bisa rusak begini? Ini pasti kerjaan Sinta kan bu? Aku memungut boneka kesayangan putriku. Ternyata ini yang membuat anakku menangis histeris. Boneka jelek begitu aja ditangisi. Emang udah sepantasnya dibuang ke tempat sampah. Ujar ibu sembari membawa Sinta berlalu dari hadapan kami. Ini boneka kesayangan Dita bu. Hadiah dari neneknya. Kenapa ibu membiarkan Sinta merusaknya? Dita juga cucumu bu. Apa bedanya dengan Sinta? Kenapa ibu selalu membela Sinta padahal sudah jelas dia yang salah? Aku mengikuti langkah ibu dan mencecarnya dengan banyak pertanyaan. Dadaku terasa naik turun dan menahan emosi yang membuncah. Ibu tiba-tiba menghentikan langkahnya lalu berbalik menatapku tajam. Ini rumahku. Cucuku bebas berbuat apa saja di rumah ini. Kalau tidak suka,
Silakan angkat kaki dari rumahku. Aku tersentak tanpa mampu menjawab. Air mataku luruh membasahi pipi. Masalah sepele berakhir dengan pengusiran. Tidak masalah jika ini pertama kali. Aku mampu menahannya. Tapi ini untuk kesekian kalinya. Belum genap setahun kami kembali ke rumahnya. Aku kembali pun karena ingin merawatnya yang jatuh sakit. 8 bulan yang lalu Biros mengabariku kalau ibu sakit parah dan tidak ada yang merawatnya. Anak menantu kesayangannya tidak pernah menampakkan batang hidungnya selama ibu sakit. Sedangkan keadaannya sangat memprihatinkan. Untuk bangun dari tempat tidur saja dia harus dibantu oleh orang lain. Jadi mau tidak mau aku harus pulang untuk merawatnya. Tapi lihatlah yang dilakukan padaku setelah sehat. Luka dan kembali luka yang dia torehkan. Andai hati ini dapat terlihat, mungkin sudah tak berbentuk lagi. Karena banyaknya sayatan yang ditorehkan oleh wanita yang bergelar ibu. Baik. Baik kalau itu yang ibu mau. Hari ini juga kami akan pergi dari sini. Aku segera menggendong Dita meninggalkan mereka. Di kamar kutumpahkan segala sesak yang menghimpit dada. Kedua tanganku bergerak cepat memasukkan barang-barang kami ke dalam koper. Kamu sama ibu kenapa jarang sekali akur sih, Dek? Kenapa kamu gak ngalah aja sama orang tua? Ujar Bang Amar menasehatiku. Ibu sudah keterlaluan, Bang. Lihat ini. Aku menyingkap rok yang dikenakan Dita, menunjukkan bekas pukulan ibu yang masih membekas kemerahan. Ibu sampai memukul Dita, Dek. Tanya Bang Amar lagi. Bukan cuma itu. Lihat ini. Aku kembali menyingkap lengan baju yang dikenakan Dita. Terlihat jelas cubitan di lengan putriku. Ibu pasti mencubit Dita sebelum aku datang. Astagfirullahaladzim. Tega sekali ibu pada Dita, Dek. Ujar Bang Amar sembari mengusap pelan lengan Dita yang sudah terlelap karena kecapean menangis. Aura kesedihan terpancar jelas dari wajah suamiku. Dia merasakan sakit yang sama sepertiku atas perlakuan ibuku pada putri kami. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.